Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dengan belajar matematika bersama Pak Jami. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di video pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar mengenai transformasi di materi SMP kelas 9. Materi transformasi yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai tentang refleksi pencerminan. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak mengenai refleksi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita simak pembahasan kita tentang video pembelajaran mengenai pencerminan ya. Tentunya kita pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah pasti berkaca di depan cermin untuk melihat kerapian kita, berdandan rapi, tata rambut, pakaian kita. Apa yang kita lihat di dalam cermin maka tampak bayangan kita. Tampak oleh kita bahwa jarak kita terhadap cermin ini adalah sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Demikian juga nanti materi di bab ini kita akan membahas mengenai pencerminan suatu titik terhadap sebuah garis cermin atau sumbu cermin. Misalkan ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini akan dicerminkan terhadap sebuah garis, berarti kita mencari bayangan dari masing-masing titik. A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen, sehingga bayangannya juga berupa suatu segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang bentuknya adalah kongruent. Sifat-sifat pencerminan dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah jarak benda terhadap cermin itu akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi kalau A ditarik ke cermin ini maka jaraknya sama dengan dari bayangan ke cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jadi kalau kita berdiri di depan cermin maka tinggi kita dengan tinggi bayangan kita di dalam cermin adalah sama. Demikian juga besarnya. Posisi benda ini akan berlawanan dengan bayangan. Anak-anak semuanya, mari kita simak pembahasan kita mengenai rumus-rumus pencerminan terhadap garis atau sumbu-sumbu yang berlaku pada koordinat kartesius. Oke, mari kita bahas mengenai rumus pencerminan atau refleksi terhadap sumbu koordinat pada koordinat kartesius. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titik P, X, Y ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X maka bayangannya adalah B aksen X, negatif Y. Ya, kalau kita perhatikan yang berubah ini adalah Y-nya, jadi Y ini menjadi negatif Y, maka bisa kita simpulkan bahwa bagian absis atau X-nya itu tetap, kemudian yang berubah adalah bagian ordinat atau Y berubah yang semula positif menjadi negatif atau sebaliknya. Kemudian kalau P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi P aksen adalah min X, Y. Jadi kalau kita perhatikan ini yang berubah adalah bagian X-nya. Bagian absis berubah positif menjadi negatif atau sebaliknya, bagian ordinat adalah tetap. Kemudian pencerminan yang berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Misalkan titik P, X, Y kalau dicerminkan garis Y sama dengan X maka bayangannya adalah P aksen Y, X. Ini kalau kita perhatikan X, Y menjadi Y, X hanya ditukar tempatnya. Jadi artinya bahwa bayangan itu diperoleh dengan menukar dari koordinat titik asal. Kemudian kalau P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menjadi P aksen min Y, min X. Ini kalau kita perhatikan bahwa ini X, Y-nya ditukar, kemudian tandanya juga berubah. Jadi bisa diperoleh dengan menukar dari koordinat titik asal dan tandanya juga berubah. Kemudian yang berikutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi titik asal P, X, Y dicerminkan garis X sama dengan H menjadi bayangannya adalah P aksen 2H dikurangi X, Y. Kalau kita perhatikan yang bagian Y ini tetap, yang belakang tetap, yang berubah adalah bagian absis atau X-nya. Yang X-nya itu yang X menjadi 2H min X, jadi bagian absis yang berubah, bagian ordinat tetap. Kemudian kalau Y sama dengan K maka P aksen menjadi X, 2K min Y. Jadi kalau kita perhatikan yang berubah adalah yang koordinatnya menjadi 2K min Y. Kemudian pencerminan yang keempat adalah pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0 dan titik
H, K. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Jadi ini posisi X, Y-nya itu tetap, hanya berubah tandanya. Jadi bagian akses dan koordinat Y berubah tanda. Kemudian yang berikutnya adalah titik H, K. Menjadi P aksen adalah 2H min X, 2K min Y. Jadi X dan Y ini berubah semuanya sesuai dengan titiknya. Misalnya H, K, berarti H ini sebagai X, K-nya ini sebagai Y. Berarti bisa diperoleh bagian aksis dan ordinat ini berubah seperti pada pencerminan X sama dengan H dan Y sama dengan K. Ini ada 8 rumus tentang pencerminan atau refleksi terhadap sumbu atau titik pada koordinat kartesius. Mari kita bahas contoh-contoh soal refleksi agar kita lebih mudah memahami dari materi yang baru kita berikan tadi mengenai rumus-rumusnya. Ada 5 soal nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1 adalah suatu titik P negatif 3,5 ini jika dicerminkan terhadap sumbu X sampai dengan titik 1, minima. Bagaimana bayangannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X ini adalah yang tetap adalah X-nya atau bagian depan, berarti menjadi P aksen adalah negatif 3, minima. Kemudian yang B, negatif 3,5 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang tetap adalah Y-nya, berarti yang berubah adalah bagian depan, maka negatif 3 ini berubah menjadi 3,5. Kemudian yang C adalah garis Y sama dengan X. Kalau garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah cukup ditukar tempat dari XY-nya menjadi Y, X, maka P aksen adalah 5, min 3. Kemudian yang D adalah garis Y sama dengan min X. Maka di samping bayangan anti titiknya ditukar, berarti tandanya juga berubah, yaitu P aksen adalah negatif 5, 3. Kemudian yang E adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Ini adalah X sama dengan H, berarti H-nya adalah negatif 4. Berarti kita menggunakan rumus 2H min X, Y. Berarti yang berubah adalah yang bagian depan. Maka kita cari dulu 2H min X, maka H-nya adalah min 4. Berarti 2 kali min 4 dikurangi negatif 3,5. 2 kali min 4 adalah min 8. Kurang negatif berarti menjadi plus, berarti negatif 8 tambah 3,5 hasilnya adalah min 5,5. Kemudian yang F, garis Y sama dengan 3, berarti 3 ini sebagai K, kita gunakan rumus yaitu X, 2K min Y, berarti yang berubah adalah bagian belakang, berarti ini K nya adalah 3, maka P ini negatif 3 tetap, yang depan 2 kali 3 kurangi 5, berarti min 3,6 kurang 5. 6 kurang 5 adalah 1, hasilnya adalah P aksen negatif 3,1. Ini adalah bayangannya yang F. Kemudian yang G adalah titik 0,0, maka bayangannya adalah tandanya ini cukup dirubah aja, yang negatif menjadi positif atau positif menjadi negatif, berarti min 3 menjadi 3, 5 menjadi min 5. Yang titik 1, minima ini adalah sebagai H, K. Jadi kita menggunakan rumus 2H min X, 2K min Y. Ini sebagai H-nya, ini sebagai K-nya, berarti 2 kali 1 dikurangi negatif 3, 2 kali min 5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2 tambah 3 karena min ini ya. Terus kemudian min 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5, min 15. Ini soal yang nomor 1. Mari kita teruskan ke soal yang nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah kita mencari nilai H dan K dari pencerminan garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Diketahui titik asal dan bayangan. P aksen 3, negatif 12 kalau X sama dengan H, dan P aksen 9,20 kalau Y sama dengan K. Jadi ini caranya adalah kita menggunakan rumus garis X sama dengan H. Jadi kita buat pasangan dulu. Titik asalnya adalah 9, negatif 12. Ini dicerminkan garis X sama dengan H. Bayangannya adalah 3, min 12. Jadi kita perhatikan yang berubah adalah bagian aksis atau X-nya.
Ini adalah merupakan pencermin garis X sama dengan H. Nah, untuk menyelesaikan ini kita mencari hanya H itu adalah sebagai sumbu cerminnya atau sumbu simetri. Berarti bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan rumus. Jadi 3 ini diperoleh dari 2H min X dengan hanya belum diketahui dan X-nya adalah 9. Jadi kita bisa dimasukkan berarti 2H kurangi 9 sama dengan 3. Min 9 kita pindah di sebelah kanan jadi plus. Berarti 2H sama dengan 3 tambah 9. 2H sama dengan 12. Berarti hanya adalah 6. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini karena ini menjadi H, jadi H itu adalah posisi di tengah-tengah atau sebagai sumbu simetri. Berarti kita ingat materi sebelumnya, yaitu di materi fungsi kuadrat mencari persamaan sumbu simetri apabila diketahui titik potong sumbu X. Dalam hal ini berarti kita mencari tengah-tengahnya, maka kita gunakan yaitu hanya adalah X ditambah X aksen dibagi 2. Jadi X-nya adalah 9 ditambah 3 2, 9 tambah 3 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi nilainya adalah sama. Kemudian yang B, 9, negatif 12 ini dicerminkan garis Y sama dengan K. Bayangannya adalah 9,20, berarti yang berubah bagian belakang. Jadi ini adalah pencerminan Y sama dengan K. Maka kita gunakan cara yang kedua yang lebih singkat. Berarti untuk mencarikannya K adalah Y, karena K ini sebagai sumbu simetri, berarti K sama dengan Y ditambah Y aksen dibagi 2. Berarti min 12 ditambah 20, jadi ini Y yang semula ditambah Y aksennya 20 bagi 2 adalah 8/2 adalah 4. Kemudian yang soal yang ketiga, titik A negatif 2,4 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sebuah garis tertentu. Diperoleh bayangan akhir A double aksen itu min 4, min 6. Tentukan persamaan garis tertentu. Jadi garis tertentu ini yang dicari. Jadi untuk menyelesaikan ini kita buat ya bahkan skema dengan dari pencerminan. Jadi negatif 2,4 kita cerminkan dulu. Yang pertama adalah Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah ditukar, kemudian tandanya berubah, berarti menjadi min 4,2. Jadi 4 menjadi min 4, min 2 menjadi 2 dan ditukar. Kemudian dilanjutkan pencerminan yang berikutnya menjadi A double aksen yaitu min 4, min 6. Kita perhatikan dari aksen menjadi A double aksen ini ada yang bagian tetap adalah yang depan tetap, kemudian yang belakang berubah, jadi yang 2 menjadi min 6. Karena yang berubah ini di bagian ordinat atau Y, maka ini adalah merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi kita cari nilai K-nya seperti contoh yang di atas ini. Berarti K sama dengan Y ditambah Y aksen dibagi 2. Dalam hal ini Y-nya kita menggunakan Y yang 2 ini. Berarti 2 ditambah min 6 dibagi 2. Berarti min 4 bagi 2 adalah min 2. Jadi persamaan garis yang digunakan pencerminan yang belum diketahui adalah Y sama dengan negatif 2. Kemudian soal yang nomor 4, titik A itu adalah min 4, min 2 dan B min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan aksen B aksen. Tentukan luas bangun A, B, B aksen, A aksen. Jadi untuk menyelesaikan ini kita buat gambar dulu. Dari titik-titik ini kita masukkan di dalam sumbu koordinat. Ada titik A adalah min 4, min 2, kemudian titik B adalah min 2,4. Kemudian kita cari bayangan aksen adalah di sini 4,2, kemudian B-nya adalah 2,4, B aksennya 2,4. Ini kita hubungkan titik-titiknya berarti membentuk sebuah bangun segi 4. Bangun segi 4 ini adalah bangun trapesium sama kaki. Berarti nanti kita mencari luasnya, kita menggunakan luas trapesium sama kaki. Kita cari unsur tingginya. Jadi tingginya ini adalah dari ini yang bagian atas ke bawah ini adalah jaraknya adalah 6 satuan. Kemudian yang panjang sisi jajar bagian alas sama atas ini ya adalah 8 sama 4 satuan. Berarti kita cari luasnya. Luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi jajar kali tinggi, berarti jumlah sisi jajar kali tinggi
Jadi setengah kali 8 ditambah 4 kali 6 tingginya 6. Hasilnya setengah kali 12 kali 6, 12 dicoret dengan 26 berarti 6 kali 6 36 satuan luas. Kemudian yang nomor 5, titik A, E, Y itu mempunyai jarak 4 satuan terhadap 0,0 titik pusat dan A dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan aksen. Jika luas segitiga AO aksen adalah 8 satuan luas, tentukan nilai X tambah Y. Ini kita gambar dulu, misalkan titik A nya ini adalah di kuadran 1, jadi kita akan di kuadran 1 adalah X, Y, maka kita cerminkan di sumbu Y, berarti A aksen adalah X aksen, Y aksen, sehingga terbentuk segitiga AO aksen. Ini adalah segitiga, berarti segitiga ini mempunyai tingginya adalah Y, kemudian yang bagian bawah ini adalah X, sehingga alasnya adalah 2X, jadi alas segitiga ini 2X. Ini diketahui bahwa luas segitiga ini 8 satuan luas, berarti bisa kita peroleh hubungan luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi, berarti alasnya 2X, tingginya Y, berarti 2 sama tengah di sini kita kalikan, dicoret, tinggal X kali Y itu 8. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan panjang OA. Panjang OA itu 4, dan panjang OA 4 ini kita perhatikan ini ada segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat atau sama dengan 16. Nah, dari hubungan Pythagoras ini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang kita cari adalah X tambah Y. Maka kita ingat dulu materi sebelumnya bahwa hubungan jumlah kuadrat dari dua bentuk, jadi ingat X kuadrat tambah Y kuadrat ini bisa diperoleh dari X tambah Y dikuadratkan dikurangi 2XY, sehingga bisa kita masukkan yang diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat itu 16, berarti X tambah Y belum diketahui, dikuadratkan dikurangi 2XY. Nah, XY nya sudah kita peroleh 8, berarti kita masukkan di sini 8, sehingga diperoleh 16 sama dengan X tambah Y dikuadratkan dikurangi 16. Min 16 ini kita pindah sebelah kiri menjadi penjumlahan, 16 tambah 16 itu sama dengan X plus Y dikuadratkan, berarti 32 sama dengan X plus Y dikuadratkan, sehingga bisa diperoleh bahwa X plus Y itu sama dengan akar 32. Akar 32 ini disederhanakan, kita buat 16 kali 2, berarti kesimpulannya yaitu jumlah X tambah Y adalah 4 akar 2. Nah, demikian tadi mengenai contoh-contoh soal yang berkaitan dengan refleksi. Ada 5 soal, semoga anak-anak bisa memahami materi pencerminan, dan ini nanti bisa digunakan untuk latihan soal-soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selamat, semangat belajar darinya, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.